action, let's go. 첫 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di materi kedua ini aku mau nerangin tentang failover dan load balance. Terus failover itu adalah teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa koneksi internet tetap tersedia meskipun salah satu jalur koneksi mengalami gangguan. Dalam pengaturan failover, jika koneksi utama, misalnya ISP utamanya gagal, router mikrotik secara otomatis akan beralih ke koneksi cadangan, misalnya ISP kedua tanpa intervensi manual. Ini membantu menjaga kontinuitas layanan dan mengurangi waktu henti. Keunggulannya itu keandalan tinggi failover memastikan bahwa koneksi internet tetap tersedia meskipun salah satu jalur mengalami gangguan. Ini sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan koneksi yang stabil seperti VoIP atau video conferencing. Terus yang kedua tuh pengurangan waktu henti. Dengan otomatisasi beralih ke koneksi cadangan, waktu henti dapat diminimalkan sehingga penggunaan tidak merasakan gangguan dalam layanan sederhana. Untuk dikelola, pengaturan failover biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan load balancing, karena hanya melibatkan dua jalur utama dan cadangan dan tidak memerlukan distribusi lalu lintas yang kompleks. Terus juga biaya efektif. Dalam beberapa kasus, penggunaan koneksi cadangan yang lebih murah hanya untuk failover dapat lebih ekonomis dibandingkan dengan menginvestasikan dalam infrastruktur yang lebih kompleks untuk load balancing. Terus juga ada load balance. Di sisi lain adalah teknik yang digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata antara beberapa koneksi internet. Dengan load balancing, router mikrotik dapat menggunakan beberapa jalur alur koneksi secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan atau efisiensi penggunaan bandwidth. Ini membantu mencegah satu koneksi menjadi terlalu terbebani yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja. Terus keunggulannya itu meningkatkan kinerja load balancing, mendistribusikan lalu lintas di antara beberapa koneksi yang dapat meningkatkan kecepatan, responsivitas dan jaringan secara keseluruhan. Kedua, itu penggunaan bandwidth yang optimal. Dengan memanfaatkan semua jalur yang tersedia, load balancing membantu mengoptimalkan penggunaan bandwidth sehingga mengurangi kemungkinan satu koneksi menjadi terlalu terbebani. Terus scalabilitas load itu balancing memungkinkan penambahan koneksi baru dengan mudah. Jika Anda memerlukan lebih banyak bandwidth, Anda dapat menambahkan ISP tambahan tanpa mengganggu pengaturan yang ada. Terus juga ada redundancy. Meskipun fokus utama load balancing adalah distribusi lalu lintas, ia juga memberikan tingkat redundancy. Jika salah satu koneksi gagal, lalu lintas dapat dialihkan ke koneksi lain, meskipun tidak se-efisien failover yang dirancang khusus untuk itu. Terus juga kesimpulannya itu, failover lebih cocok untuk situasi di mana keandalan dan kontinuitas layanan adalah prioritas utama. Terus kedua tuh load balance itu lebih sesuai untuk situasi di mana kinerja dan penggunaan bandwidth yang optimal adalah fokus utama. Nah, jadi cuman segitu aja yang bisa aku sampaikan di materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대와 함께 달려. Ready for action, let's go.